Ibu Kayla, Dewi. alhamdulillah udah bisa senyum lagi ya bos ya. Udah tadi, tapi kita harus happy di sini. Ibu Dewi Yul, emang bener ibu sekarang punya profesi baru sebagai pawang hujan. Itu di mata suamiku. Oh. Karena kan suami saya itu senang jadi senang fotografi. Jadi sering kalau kita keluar kota gitu liburan, motretnya kadang black and white, terus suka ikut kompetisi juga. Jadi kadang suamiku itu butuh cahaya. Nanti sayang ini terlalu terang gitu, aku butuh agak redup. Ya aku doa aja dan suamiku percaya ya gitu. sesuai dengan apa yang diharapkan dan itu sering banget seperti itu. Jadi pawang buat suamiku aja lah. Aku tuh kalau sama Ibu Dewi Yul, aku udah paling suka tuh yang lagu Semua Terserah Padamu. Wah, aku pengen Ibu Dewi Yul nyanyi dong buat aku sedikit aja Bu. Refnya aja. Duet atau di C ya, di C. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Wah. Coba lu nyanyi, coba. Tadi. Aku suka banget. Coba rapnya. Semua terserah. Aku begini adanya. Aduh ya, lu segitu aja adanya udah. Udah Kayla itu sebenarnya suaranya bagus ada genrenya. Lu tau gak lagu-lagu yang disetel sama ondel-ondel? Nah, itu Kayla tuh bagus tuh. Tapi Ibu Dewi Yul itu setiap kali bicara dan bernyanyi selalu juga terbiasa udah pakai bahasa isyarat Ibu ya. Belajar dan latihan. Waduh. Karena waktu kecil anak-anak diajarin verbal oleh saya. Jadi aku mengajari mereka verbal, setelah mereka dewasa mereka jadi aktivis isyarat, sudah tahu bahwa isyarat itu sangat bermanfaat. Sekarang saya yang belajar isyarat. Itu. Saya bener. Tapi maaf Bu, aku suka takut salah, apa namanya? Tuli. Kan dulu dibilangnya tunarungu. Dulu ya. Tunarungu. Dan itu buat anak-anak tuli itu sangat mengganggu. Karena buat mereka kalau udah bicara tuna artinya ada ketidakberdayaan, ada kerusakan. Tapi kan rata-rata banyak yang dari bawaan lahir sudah tuli. Ya. Jadi buat mereka itu kita bangga dengan kita tuli karena kita punya identitas dan kita punya bahasa sendiri yaitu isyarat. Ini hebat loh, maksudnya aku Ibu Dewi Yul ini berarti ibu yang hebat karena bisa mengajarkan Surya, anak-anaknya kan waktu itu juga selain Surya juga ada almarhumah Giska. Nanti kita akan bahas tentang keluarganya dan bagaimana seorang Ibu Dewi Yul menjadi ibu yang luar biasa dengan apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kangen-kangenan dulu nih sama acting sinetronnya Ibu Dewi Yul, Looking to Visual. Pak Noh, Mas Jarod sudah datang ke sini? Sudah, tadi kelihatannya lagi nelpon di kantor. Sudah dibilang jangan pergi kemana-mana? Belum. Loh, apa saya panggil saja kemarin? Iya. Kamu ini jangan melaporin Anda atau sama Ibu, Jang. Siapa yang melaporkan Anda? Aku bicara apa adanya. Apa enggak betul kalau kamu itu menyuruh saya merayu Pak Jamin supaya dia mau menjadi sponsor pameranmu? Iya betul. Iya karena Pak Jamin itu orang kaya. Orang yang suka membantu terhadap orang yang membutuhkan pertolongan, Jang. Lalu kenapa Mas Jarod enggak ngadep sendiri? Loh ya karena saya belum kenal dengan Pak Jamin. Dan saya ini kalau bicara kurang luas. Ibu Dewi Yul berakting sama Pak Eng. Waduh, Pak Eng sama Hadi nih mantep banget 35 ini. 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu, Bu. Berarti itu udah berapa tahun berkarir sampai sekarang Bu Dewi Yul? Kalau nyanyi dari umur 5 tahun. Wow. Umur 9 tahun jadi penyanyi cilik terbaik se-Jawa Barat. Wow. 9 tahun. Kemudian umur 9 tahun dikenalkan sama Eyang Titip Puspa. Iya. Masuklah jadi anggota Papiko, tapi justru karena dari Cirebon, satu-satunya yang lain kan Papiko itu Persatuan Artis Penyanyi Ibu Kota. Tapi karena suaminya Eyang Titi itu
almarhum Pak Musmu Alim orang Cirebon, jadi kenalan sama mamaku, aku ditenteng, ini udah juara. Jadi dititipin jadi penyanyi di Jakarta, tapi tetap tinggal di Cirebon. Nah umur 12 tahun diajak main film sama Eyang Titi, judulnya Bawang Putih Bawang Merah. Itu pertama kali? Pertama kali main film ya? Jadi Tahun berapa Tante? tahun 73. Belum lahir kita Bil. Umur 12 tahun, yang lucunya pas jadi pemeran pembantu, istilahnya jadi anak kampung, penggembira lah gitu. Pemain utamanya almarhum Bruri sama almarhumah Tanti Yosefa. Itu tahun 73. Tidak pernah nyangka 22 tahun kemudian jadi pasangan duet. Sama Om Bruri. Ya. Jadi udah berapa puluh tahun Bu ya? Udah Kenal acting dari umur 12. Semua sekarang berarti? Iya, sinetron. Sudah 50 tahun di dunia entertainnya lebih bahkan nih. Bu ya? 55 tahun. Wow, 55 tahun. Waktu itu aku pernah ngedengar beritanya sebelum Kak Giska Nggak ada? nggak Ya. ada. Katanya bunda itu bukan bunda yang baik, tapi ibu yang lemah. Oh. Maksudnya? Giska Ya. ngomong begitu waktu Giska itu selalu mengingatkan, dia selalu memberikan kekuatan gitu. Dia pernah bilang, ibu, saya memperhatikan ibu itu bukan baik, ibu itu lemah. Karena ibu nggak pernah bisa bicara tidak. Ibu tidak pernah bisa bicara enggak gitu. Ibu selalu iya karena takut dibilang nggak baik. Dan akhirnya aku menyadari bahwa memang betul apa yang Giska katakan, aku ini lemah gitu, bukan baik karena takut dibilang nggak baik. Jadi Giska itu memberikan kekuatan, memberikan spirit, energi, daya juang. Kalau dia melihat aku menderita, dia susah, ibu harus tegas, ibu harus tegas, ibu nggak bisa lemah gitu. Nggak bisa bilang iya aja menerimanya nggak. Jadi dia yang support untuk ibu harus tegas, ibu harus kuat, ibu harus berani, selalu gitu. Itu yang membuat aku, wah ini memang hadiah terindah lah Allah memberikan titipan 4 anak, 2 mendengar, 2 tuli, dan kekuatanku dari mereka. Karena apapun yang terjadi aku tidak mau dipisahkan oleh mereka. Giska sebelum menghembuskan nafas terakhir, Ibu Dewi pernah merasakan, Ibu Dewi merasakan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizatnya seperti apa yang waktu itu Ibu rasakan sebelum Giska? Jadi waktu Giska itu sakit meningitis awal bulan Maret. Jadi kita liburan sama-sama gitu. Di situ dia udah mulai ngerasa kepalanya sakit, pusing. Masuk rumah sakit 1,5 bulan, dokter udah give up, tulang sumsumnya sudah diambil karena meningitisnya tuh sebetulnya mau diambil belum banyak endapan cairannya, tapi dibiarkan juga menyiksa dia. Akhirnya dokter ya memang udah segala upaya lah 1,5 bulan dibawa pulang. Kemudian saya rawat sendiri di rumah. Jadi aku udah merasa puas banget gitu, dalam artian dia udah berteman dengan sakitnya. Jadi kalau dia lagi sakit kepala betul, dia cuma manggil Allah, aku ajarin, panggil aja Allah, dia lagi dekat sama kamu, panggil minta ampun. Sampai akhirnya dia udah nggak ngerasa sakit lagi. Jadi udah jarang sekali, cuma minta dipeluk gitu. Setelah di rumah 1,5 bulan itu kurang lebih tanggal 8 Juni, dia mulai hilang kesadaran, mulai kejang, terus kita bawa ke rumah sakit. Nah, malam itu tiba-tiba setelah di rumah sakit 2 jam kali ya, dibawa habis maghrib, itu jam 8, jam 9, Masya Allah sembuh, dia bisa bahasa isyarat, bisa ngobrol, itu dia bisa meluk aku dan bilang I love you, dan bilang sama ayahnya Miza sama Doni, jangan lepas silaturahmi dengan ibu. Jadi aku tuh di situ udah gerung-gerung, aku histeris, nangis. Sementara suamiku bilang, ini mukjizat. Nah, malam itu aku tungguin, besoknya aku harus ke Palembang, ada undangan nyanyi. Itu dia lagi ngobrol sama Doni. Jam 7, aku bilang, sayang ibu pamit ya. Itu enggak kayak sakit, dia cuma bilang saya ngantuk.
Apa itu? Ngantuk. Matanya udah merah kayak orang ngantuk. Dibilang gitu ya? Padahal pagi itu pagi, dia udah sempet bobok malam. Pas begitu aku lihat, oke, aku cium dia tutup mata. Rupanya itu terakhir dia lihat aku dan lihat dunia. Habis itu. Itu mujizat ya? Mujizat banget. Dan habis itu aku cuma bilang, ya Allah, pertama waktu dia lahir aku ngeliat dia. Tapi terakhir dia mau pulang, dia terakhir ngeliat aku. Buat aku udah lega gitu, puas banget. Pulang dari Palembang, aku nggak tidur tuh 24 jam. Karena siang dia koma, dokternya harus ngambil tindakan, harus dibongkar tengkorak kepalanya. Aku cuma bilang, aku ikhlasin karena tadinya mintanya dokter jangan mengganggu apa-apa. Tapi dokternya bilang, kenapa dibawa ke rumah sakit kalau nggak boleh diambil tindakan? Jadi serba salah, karena ini dia katanya udah hilang ingat, udah koma dan sudah badannya sudah kejang-kejang terus. Akhirnya aku kasih izin dan aku nggak tidur, tetap nyanyi dan orang nggak tahu apa yang terjadi di panggung itu. Setelah selesai nyanyi, Kapolda Sumsel itu aku ingat banget undangannya. Setelah nyanyi aku baru bilang minta doanya karena Giska malam ini operasi. Jadi waktu nyanyi aku nggak ada yang tahu, biasa aja. Tapi habis itu nggak pernah bisa tidur sampai pagi, nyampe ke rumah sakit. Dia udah nggak sadar karena udah dioperasi. Aku cium kakinya, itulah yang aku nggak pernah bisa lupa. Aku cium ujung kakinya Giska, aku bilang, sayang, ibu ikhlasin kamu pergi duluan, nanti kita ketemu, kamu jemput ibu. Dan ibu nggak akan masuk lagi IGD apapun yang terjadi. Aku naik tuh ke depan pintu ruang ICU itu, aku doa aja zikir itu semalaman sampai tengah malam hari Jumat jam 2.30 dinyatakan nggak ada. Begitu dengar di dalam, aku udah nggak masuk lagi, di dalam ada yang jagain, ada yang teriak gitu. Aku cuma bilang, pertama aku ngomongnya alhamdulillah ya Allah dia nggak menderita lagi. Baru innalillahi wa gitu, dia udah bahagia. Ini adalah satu cerita bahwa apapun doa seorang ibu itu sangat luar biasa. Seorang anak bisa menjadi anak yang hebat karena doa dari orang tuanya, dari ibu terutama. Makanya ibu baru ayahmu. Jadi buat kalian semuanya, buat ibu-ibu yang lagi nonton hari ini, keikhlasan adalah kunci yang paling luar biasa. Dan juga setelah yang satu ini, kalau tadi kita mendengarkan cerita dari seorang ibu yang luar biasa, aku akan mengundang, ini adalah satu anak yang luar biasa. Yang dia sampai rela menghentikan banyak aktivitasnya, sampai dia menunda pernikahannya demi untuk menjaga ibunya yang sedang sakit. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos.